Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengalaman pembelajaran tematik terpadu. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Muhammad Hamdan Yuwafi, Adha Pratama, Miki Hadi Setiawan, dan saya sendiri Puput Saidatun Nisa. Pembahasan yang pertama yaitu hakikat pengalaman belajar. Pengalaman belajar adalah suatu proses yang dilakukan secara sadar dan berkesinambungan melalui berbagai aktivitas dan pengalaman untuk memperoleh pengetahuan baru dan berakibat pada perubahan tingkah laku yang lebih baik. Ciri-ciri pengalaman belajar yang pertama, disengaja dan disadari. Belajar merupakan proses yang dilakukan dengan sengaja dan disadari oleh individu. Individu memiliki tujuan dan motivasi untuk belajar. Yang kedua yaitu berkesinambungan. Belajar merupakan proses yang berkelanjutan dan tidak berhenti pada satu titik. Individu harus terus belajar dan mengembangkan diri sepanjang hidupnya. Yang kemudian melibatkan aktivitas dan pengalaman. Belajar tidak hanya dilakukan dengan membaca buku atau mendengarkan ceramah. Belajar juga dapat dilakukan dengan melakukan praktek, eksperimen, dan berinteraksi dengan orang lain. Dan yang terakhir yaitu menghasilkan perubahan. Belajar menghasilkan perubahan pada diri individu, baik dalam hal pengetahuan, keterampilan, maupun sikap individu. Kemudian ada fungsi pengalaman belajar. Memperoleh pengetahuan baru. Pengalaman belajar memungkinkan individu untuk memperoleh pengetahuan baru tentang berbagai hal. Yang kedua, mengembangkan keterampilan. Pengalaman belajar membantu individu untuk mengembangkan keterampilan baru, baik keterampilan motorik, kognitif, maupun sosial. Kemudian membentuk sikap. Pengalaman belajar dapat membantu individu untuk membentuk sikap yang positif dan konstruktif. Menyesuaikan diri dengan lingkungan. Pengalaman belajar membantu individu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang selalu berubah. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan potensi diri. Pengalaman belajar memungkinkan individu untuk mengembangkan potensi diri secara maksimal. Pembahasan berikutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pengalaman belajar. A. Kesiapan belajar. Individu yang memiliki kesiapan belajar yang baik akan lebih mudah dalam menerima materi pembelajaran. B. Motivasi belajar. Motivasi belajar yang tinggi akan mendorong individu untuk lebih giat dalam belajar. C. Minat belajar. Individu yang memiliki minat terhadap materi pembelajaran akan lebih mudah dalam memahami dan mengingat materi tersebut. D. Metode belajar. Metode belajar yang tepat dan sesuai dengan gaya belajar individu akan meningkatkan efektivitas belajar. C. Lingkungan belajar. Lingkungan belajar dan kondusif akan mendukung proses belajar individu. Berikutnya yaitu jenis-jenis pengalaman belajar. Jenis-jenis pengalaman belajar ada 4, yaitu yang pertama pengalaman belajar langsung. Pengalaman belajar langsung adalah pengalaman belajar yang diperoleh dengan cara berinteraksi langsung dengan objek atau situasi yang akan dipelajari. Yang kedua yaitu pengalaman belajar tidak langsung. Pengalaman belajar tidak langsung adalah pengalaman belajar yang diperoleh dari cara membaca buku, mendengarkan ceramah, atau menonton video. Yang ketiga yaitu pengalaman belajar terstruktur. Pengalaman belajar terstruktur adalah pengalaman belajar yang dirancang dan dikontrol oleh guru atau instruktur. Dan yang terakhir yaitu pengalaman belajar tidak terstruktur. Pengalaman belajar tidak terstruktur adalah pengalaman belajar yang tidak dirancang dan dikontrol oleh guru atau instruktur. Dengan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pengalaman belajar merupakan bagian penting dalam proses pembelajaran. Pengalaman belajar yang baik akan membantu individu untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Oleh karena itu, penting bagi guru dan orang tua untuk menciptakan pengalaman belajar yang kondusif dan menyenangkan bagi anak-anak. Pembelajaran berorientasi aktivitas peserta didik atau PBAS adalah sebuah strategi pembelajaran yang menekankan pada aktivitas peserta didik secara optimal dalam proses belajar mengajar. Tujuannya adalah untuk mencapai hasil belajar yang seimbang, meliputi aspek kognitif,
pengetahuan, afektif sikap, dan psikomotorik keterampilan. Dengan kata lain, PBAS bukan hanya berfokus pada transfer ilmu dari guru ke siswa, tetapi lebih pada bagaimana siswa dilibatkan secara aktif untuk menemukan dan membangun pengetahuannya sendiri melalui berbagai aktivitas dan pengalaman belajar. Manfaat PBAS yang pertama yaitu meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Siswa yang terlibat aktif dalam pembelajaran akan merasa lebih tertarik dan termotivasi untuk belajar. B. Mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan problem solving. Melalui aktivitas seperti diskusi, pemecahan masalah, dan penelitian, siswa belajar untuk berpikir kritis, menganalisis informasi, dan mencari solusi. C. Mengembangkan keterampilan sosial dan komunikasi. Bekerja kelompok dan diskusi dalam kelas akan melatih kemampuan siswa untuk berkomunikasi secara efektif dan bekerja sama dengan orang lain. D. Menumbuhkan rasa percaya diri dan kemandirian belajar. Siswa yang terbiasa belajar secara aktif dan lebih percaya diri sendiri dalam mengungkapkan pendapat dan mampu belajar secara mandiri. Kemudian ada langkah-langkah penerapan PBAS. Yang pertama yaitu perencanaan. Guru merancang pembelajaran dengan fokus pada aktivitas yang akan dilakukan siswa. Yang kedua yaitu pelaksanaan. Guru memfasilitasi pembelajaran dengan memberikan stimulasi, bimbingan, dan arahan kepada siswa selama melakukan aktivitas belajar. Yang terakhir yaitu evaluasi. Guru menilai proses dan hasil belajar siswa tidak hanya dari segi pengetahuan tetapi juga keterampilan dan sikap yang dikembangkan. Kemudian ada contoh-contoh penerapan PBAS. Diskusi kelompok, siswa dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil untuk membahas suatu topik tertentu. Kemudian ada presentasi. Siswa secara bergantian mempresentasikan hasil belajar mereka di depan kelas. Kemudian ada simulasi. Siswa mementaskan situasi tertentu untuk mempraktikkan keterampilan yang telah dipelajari. Yang terakhir yaitu project based learning. Siswa mengerjakan proyek tertentu yang membutuhkan mereka untuk melakukan penelitian, analisis, dan presentasi. Kemudian yang terakhir ada peran guru dalam PBAS. Yang pertama sebagai fasilitator, motivator, dan evaluator atau guru menilai proses dan hasil belajar siswa secara komprehensif. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan PBAS. Yang pertama kelebihannya yaitu siswa lebih aktif dan terlibat dalam pembelajaran. Hasil belajar siswa lebih optimal dan bermakna, mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan problem solving, menumbuhkan sikap mandiri dan percaya diri. Kekurangannya yaitu yang pertama memerlukan persiapan yang matang dari guru, membutuhkan kelas yang kondusif untuk diskusi dan aktivitas kelompok. Tidak semua materi pembelajaran cocok untuk diterapkan dengan PBAS. Dan yang terakhir yaitu penilaian hasil belajar siswa bisa lebih kompleks. Dapat disimpulkan dari materi tersebut, PBAS merupakan strategi pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan motivasi, hasil belajar, dan keterampilan siswa secara menyeluruh. Meskipun ada beberapa tantangan dalam penerapannya, namun dengan perencanaan yang baik dan dukungan dari guru, PBAS dapat menjadi solusi untuk menciptakan pembelajaran yang aktif, menyenangkan, dan bermakna bagi peserta didik. Pembahasan berikutnya yaitu guru dalam pengembangan pengalaman belajar. Guru memainkan peran penting dalam pengembangan pengalaman belajar siswa. Guru bertindak sebagai fasilitator, motivator, dan pembimbing yang membantu siswa untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Strategi guru dalam mengembangkan pengalaman belajar. Yang pertama yaitu mempelajari karakteristik siswa. Guru perlu memahami gaya belajar, minat, dan kebutuhan individual siswa agar dapat merancang pembelajaran yang sesuai dan efektif. Kemudian membuat tujuan pembelajaran yang jelas dan terukir. Tujuan pembelajaran yang jelas akan membantu siswa untuk memahami apa yang diharapkan dari mereka dan bagaimana mereka dapat mencapainya. Kemudian memilih metode dan media pembelajaran yang tepat. Menciptakan suasana belajar yang kondusif, konstruktif, dan melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Kemudian membuat pembelajaran yang bermakna dan memadukan teknologi dalam pembelajaran. Teknologi dapat digunakan untuk membuat pembelajaran yang lebih menarik, interaktif, dan efektif.
Kemudian tantangan yang dihadapi guru, kurangnya sumber daya. Sekolah mungkin tidak memiliki cukup sumber daya seperti buku, komputer, dan teknologi lainnya untuk mendukung pembelajaran yang efektif. Kemudian kelas yang besar. Guru mungkin harus mengajar kelas yang besar dengan siswa yang memiliki kemampuan dan kebutuhan yang berbeda-beda. Kurangnya waktu. Guru mungkin tidak memiliki cukup waktu untuk merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang efektif. Kemudian, kurangnya dukungan dari orang tua. Orang tua mungkin tidak terlibat dalam pendidikan anaknya atau tidak memberikan dukungan yang cukup. Model pembelajaran tematik terpadu adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menghubungkan berbagai mata pelajaran dalam satu tema yang dipilih untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. Model ini menekankan pada keterkaitan antar konsep dan keterampilan dari berbagai mata pelajaran, sehingga siswa dapat memahami konsep secara menyeluruh dan utuh. Jenis-jenis model pembelajaran tematik terpadu. Terdapat beberapa jenis model pembelajaran tematik terpadu, diantaranya yaitu yang pertama, model fragmented. Model ini menerapkan bahwa pengajaran bidang studi terpisah dari bidang studi lain. Yang kemudian yaitu model connected, mengaitkan konsep dan keterampilan dari suatu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lain, tapi masih terkesan terpisah. Kemudian model nested, tema menjadi pemersatu dan subtema di satu bidang studi menjadi bagian dari tema utama. Kemudian model sequence, tema pembelajaran berurutan dari tema yang sederhana sampai tema yang kompleks. Kemudian model search, tema pembelajaran dipelajari bersama oleh beberapa bidang studi, tetapi tidak mendalam. Kemudian model web, tema pembelajaran dipelajari bersama oleh beberapa bidang studi secara mendalam. Model triad, tema pembelajaran dipelajari secara bergantian oleh beberapa bidang studi. Kemudian model integrate, tema pembelajaran dipelajari secara menyeluruh dan mendalam oleh semua bidang studi. Kemudian model immersed, tema pembelajaran dipelajari secara mendalam dan berkelanjutan dalam jangka waktu tertentu. Kemudian yang terakhir model networked, tema pembelajaran dipelajari bersama dengan menggunakan teknologi, informasi, dan komunikasi. Kemudian langkah-langkah penerapan pembelajaran tematik terpadu. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam penerapan pembelajaran tematik terpadu. Yang pertama yaitu memilih tema. Tema dipilih berdasarkan minat dan kebutuhan siswa, serta relevansi dengan lingkungan dan kehidupan sehari-hari. Tema harus bersikap luas dan memungkinkan untuk dikaji dari berbagai sudut pandang. Kemudian merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran harus dirumuskan secara jelas, terstruktur, dan dapat dicapai. Tujuan pembelajaran harus mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemudian mengembangkan peta konsep. Peta konsep digunakan untuk mengembangkan hubungan antara konsep dan keterampilan yang akan dipelajari. Peta konsep dapat dibuat bersama dengan siswa. Menyusun rencana pembelajaran harus mencakup kegiatan pembelajaran yang bervariasi dan menarik. Kegiatan pembelajaran harus sesuai dengan tujuan pembelajaran dan peta konsep. Kemudian rencana pembelajaran harus mempertimbangkan waktu dan tersedia dan sumber daya yang ada. Kemudian melaksanakan pembelajaran. Guru harus menciptakan suasana belajar yang kondusif dan menyenangkan. Guru harus memfasilitasi pembelajaran dan membimbing siswa dalam proses belajar. Guru harus memberikan umpan balik yang konstruktif kepada siswa. Dan yang terakhir yaitu mengevaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu evaluasi pembelajaran dan dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti les, observasi, dan portofolio. Dalam materi tersebut, pembelajaran tematik terpadu merupakan model pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan keterlibatan siswa, pemahaman konsep, dan keterampilan berpikir kritis.
Model ini dapat diterapkan dengan berbagai langkah dan strategi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi siswa. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.